Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat serta selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video pembelajaran ini ya, serta ilmu yang kita dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan mempelajari dua materi baru. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk pecahan. Yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada 4. Yang pertama yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Kita akan mempelajari dari awal ya, yaitu pecahan biasa terlebih dahulu. Pecahan yang selama ini telah kalian pelajari adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ada 2 jenisnya, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ingat ya, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Berikut contohnya, 5/6. 5 adalah pembilangnya dan 6 adalah penyebutnya. Dan kita tahu bahwa 5 lebih kecil daripada 6. Enam per 9, 2 per 8, dan 13 per 15 adalah contoh-contoh dari pecahan murni. Selanjutnya, pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi, pecahan tidak murni adalah kebalikan dari pecahan murni. Pecahan murni pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak murni pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya yaitu 5/3, 7/4, 17/10, dan 11/8. Masih banyak contoh-contoh pecahan yang lainnya ya teman-teman. Selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan sebuah pecahan. Contohnya seperti ini. 3, 2/5. Begitulah cara membacanya. Nah, 3 di sini adalah sebuah bilangan bulat. Sedangkan 2/5 adalah pecahan. Maka 3 2/5 dianggap sebagai pecahan campuran. Jika suatu pecahan yang angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Ayo kita ingat kembali, pecahan apa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya? Ya, benar, pecahan tidak murni. Jadi, kita dapat merubah pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran ya, teman-teman. Berikut adalah contohnya. Tuliskan bentuk pecahan campuran dari 13/5. Pembilangnya adalah 13 dan penyebutnya adalah 5. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka dapat kita rubah menjadi pecahan campuran ya. Penyelesaiannya, untuk dapat merubah bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilangnya dengan penyebutnya. Maka kita harus membagikan 13 dibagi dengan 5. Masih ingat cara porogapit kan teman-teman? Kita akan mencoba membagi 13 dengan 5 dengan cara porogapit.
Ternyata hasil dari 13 dibagi 5 adalah 2 dengan sisa 3. Maka kita dapat menuliskan pecahan campuran dari 13/5 menjadi 2, 3/5. 2 di sini adalah hasilnya dan 3 adalah sisa dari pembagian 13/5. Sudah paham teman-teman? Mudah kan? Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Di sini Ustazah punya 10 balok. 3 balok diwarnai kuning. Berapakah nilai pecahan untuk balok di samping? Ya, 3/10. Maka bentuk pecahan desimalnya adalah 0/3. 0/3 memiliki satu angka di belakang koma. Dan angka 3 tersebut menempati tempat persepuluhan. Jadi apabila ada satu angka di belakang koma, maka dia persepuluhan. Selanjutnya di sini Ustazah punya gambar 100 balok dan ada 25 balok yang diwarnai dengan warna orange. Maka nilai pecahannya adalah 25/100 sama dengan 0,25. 0,25 memiliki dua angka di belakang koma, yaitu angka 2 dan angka 5. Angka 2 berada pada tempat persepuluhan, sedangkan angka 5 berada pada tempat perseratusan. Jadi, apabila suatu pecahan itu dalam bentuk per 100, maka nanti menjadi pecahan desimalnya ada 2 angka di belakang koma. Ingat ya teman-teman. Yang terakhir adalah bentuk persen. Bentuk lain dari pecahan yang memiliki penyebut 100 yaitu adalah persen. Persen dapat ditulis dengan lambang ini ya teman-teman. Kita coba merubah 8/100, berarti sama dengan 8%. Apabila pecahan 25/100, maka akan sama menjadi apa teman-teman? Ya, 25%. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk pecahan, sekarang kita akan belajar untuk mengubah bentuk pecahan. Ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang kedua, merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dan yang ketiga, merubah pecahan biasa menjadi persen. Dan yang terakhir, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Kita mulai saja dari materi yang pertama ya, yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya yaitu mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Nah, contohnya kita akan merubah 3/5 menjadi pecahan desimal. Menjadi pecahan desimal berarti mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, angka 5 lebih dekat dengan 10, maka kita coba terlebih dahulu menjadikan penyebutnya menjadi per 10 ya teman-teman. Kira-kira 5 harus kita kalikan berapa agar menjadi 10? Ya, 5 harus kita kalikan dengan 2. Nah, karena penyebutnya sudah dikalikan dengan 2, maka ingat, pembilangnya juga harus dikali dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Maka, kita akan mendapatkan satu pecahan baru, yaitu 6/10. Nah, karena penyebutnya sekarang sudah dalam bentuk
10, kita dapat merubahnya menjadi pecahan desimal, yaitu 0,6. Contoh kedua, 12/25. Nah, 25 sudah melewati 10 ya, jadi kita tidak bisa merubahnya menjadi per 10. Lalu akan kita coba merubahnya menjadi per 100. Kira-kira 25 harus kita kalikan berapa agar menjadi 100, teman-teman? Ya, 25 dikalikan dengan 4 sama dengan 100. Karena penyebutnya sudah dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali dengan angka yang sama. Maka didapatkan pecahan baru, yaitu 48/100. Dan jika dijadikan desimal, yaitu 0,48. Pembilang dan penyebutnya dikali 4. Selanjutnya yaitu merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Aturannya, pecahan dengan satu angka di belakang koma dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10. Pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100. Apabila pecahan dengan 3 angka di belakang koma, maka dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 1000. Setelah itu, sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk paling sederhana. Ingat ya, pecahan desimal dengan satu angka, maka dirubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10. Pecahan desimal dengan dua angka, dirubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100. Dan pecahan desimal dengan 3 angka di belakang koma, maka dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 1000. Kita coba ya teman-teman. Contohnya, kita akan merubah 0,75 menjadi pecahan biasa. Karena 0,75 memiliki dua angka di belakang koma, maka menjadi 75/100. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah merubah 75/100 menjadi pecahan dengan bentuk paling sederhana. Masih ingat caranya? Ya, dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Penyebutnya akan dibagi dengan 25. Maka pembilangnya juga harus dibagi dengan 25. Dan didapatkan satu pecahan baru, yaitu 3/4. Nah, 3/4 ini adalah bentuk paling sederhana dari 75/100. Maka pecahan desimal 0,75 dapat dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3/4. Selanjutnya, kita akan merubah 0,85 menjadi pecahan biasa. Karena ada dua angka di belakang koma, maka menjadi pecahan dengan penyebut per 100, yaitu 85/100. Kita sederhanakan 85/100 dengan membagikan dengan 5. 100 dibagi 5 dan 85 dibagi dengan 5. Maka didapat satu pecahan baru, yaitu 17/20. 17/20 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka 17/20 merupakan bentuk pecahan biasa dari 0,85. Paham kan teman-teman? Next, kita akan belajar tentang pecahan biasa menjadi persen. Dengan cara mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Harus 100 ya teman-teman, karena persen. Beda dengan desimal.
Ketika bentuk desimal bisa dalam bentuk 10, 100, dan 1000. Sedangkan bentuk persen hanya boleh dalam bentuk 100. Contohnya 1/2. Kira-kira 2 harus dikalikan berapa ya agar menjadi 100? Ya, dikali 50. Karena 2 dikali 50, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 50 ya. Dan akan kita dapatkan pecahan baru yaitu 50/100. Sama dengan 50%. Contoh yang kedua, yaitu 9/10. Penyebutnya 10 harus kita rubah menjadi per 100. Jadi harus kita kalikan berapa? Ya, dikali dengan 10. Pembilangnya juga harus dikali dengan 10. Maka akan kita dapatkan pecahan baru yaitu 90/100 atau sama dengan 90%. Yang terakhir kita akan mempelajari merubah persen menjadi pecahan biasa dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Contohnya, 25% sama dengan 25/100. Kemudian kita harus menyederhanakan atau merubah bentuk 25/100 menjadi bentuk pecahan paling sederhananya, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 25. Maka akan kita dapatkan satu pecahan baru yaitu 1/4. Contoh yang kedua, 40% sama dengan 40/100. Kita sederhanakan yaitu membagikan pembilang dan penyebutnya dengan 20. Maka kita akan mendapatkan pecahan baru yaitu 2/5. Sampai sini paham teman-teman? Apabila belum paham, silakan hubungi Ustadzah ya. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.